Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar ayah bunda di rumah? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat, senantiasa dalam rahmat dan hidayah Allah. Pada kesempatan ini bertemu dengan saya Bunda Titak M. Mutakwiyati dalam kegiatan parenting. Kita mengambil tema hari ini tentang membayar hutang pengasuhan. Ayah bunda di rumah, pengasuhan merupakan aktivitas yang sangat penting dalam keluarga. Sebab dalam pengasuhan itulah karakter mulia manusia terbentuk. Pengasuhan yang sesungguhnya melibatkan pemahaman, ilmu pengetahuan, melibatkan emosi, melibatkan gerak. Semuanya itu sesungguhnya sebuah aktivitas yang terjadi di otak. Pengasuhan yang sesungguhnya adalah pengasuhan otak anak. Yang kita asuh itu adalah otak anak. Nah, untuk mengasuh otak anak dibutuhkan aktivitas otak orang tua. Maka kinerja otak orang tua mempunyai pengaruh yang besar, pengaruh langsung pada kinerja otak anak. Otak orang tua yang baik akan membaikkan tumbuh kembang anak. Ini poin yang sangat penting bagi kita orang tua. Ayah bunda yang dicintai dan dirahmati Allah, pengasuhan adalah merupakan keniscayaan bagi kita orang tua. Lalu apa tujuan pengasuhan? Tujuan pengasuhan adalah membentuk perilaku atau karakter mulia seseorang. Seorang anak yang menerima pengasuhan yang baik, maka akan mengantarkannya menjadi manusia yang berperilaku baik. Dan sebaliknya, pengasuhan yang buruk akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan otak. Akibatnya, sikap dan perilaku anak menjadi buruk. Nah, itulah yang kita maksud dengan hutang pengasuhan. Berarti kita sebagai orang tua telah melakukan hutang terhadap anak-anak dalam mengasuh mereka. Kalau itu dianggap hutang, hutang kan harus dibayar ya ayah bunda. Lalu bagaimana kita membayarnya? Mengawali bahasan ini, mari bersama-sama melihat kerangka kecerdasan. Yang bagian bawah ya, kecerdasan kinestetik atau gerak dan kecerdasan emosi di dalam otak itu merupakan hal yang paling awal yang harus kita perhatikan. Karena di bagian otak, kecerdasan kedua hal ini adalah yang paling sempurna terbentuk, yaitu di antara usia 0 sampai 7 tahun. Maka sebagai orang tua, ketika kita melakukan pengasuhan, kecerdasan kinestetik atau gerak, capaian-capaian gerak di usia 0 sampai 7 tahun, cobalah ayah bunda perhatikan anak harus bisa apa. Kemudian kecerdasan emosi, anak sudah bisa menangis, anak sudah bisa marah, anak sudah sedih, anak sudah bisa merasakan kesal. Nah, itu juga kita perhatikan, kita asuh betul-betul emosinya. Maka kalau kita punya putra-putri di PAUD, di kelompok bermain atau TK, kita lihat capaian kinestetiknya dan kita lihat capaian emosionalnya. Itu yang harus kita perhatikan. Bukan apakah anak sudah bisa berhitung atau belum, apakah anak sudah bisa membaca atau belum, bukan itu. Ini harus kita perhatikan.
Kecerdasan kinestetik atau gerak dan kecerdasan emosi itu di bagian otak ada di subkortikal. Kemudian di usia sampai dengan 14 tahun kita melakukan pengasuhan dengan membangun kecerdasan anak. Karena kecerdasan rasio atau kecerdasan kognitif yang ada di bagian kortikal namanya di otak. Nah, itu terbangun secara sempurna. Oleh karena itu, tentang pemahaman, tentang pengertian, tentang pengetahuan, hendaklah kita benar-benar stimulasi secara optimal di usia sampai dengan 14 tahun. Bukan berarti bagian dasar yang kecerdasan gerak dan kinestetik dan emosi itu kita hentikan ya ayah bunda. Selanjutnya, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Nah, kita pada saat itu membangun akhlak dengan berbagai pengalaman pribadinya itu di usia 14 sampai 21 tahun. Kalau kita lihat kan ini usia-usia SMP ya Bunda. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai masuk ke SMP, biarkanlah anak-anak itu belajar organisasi, misalnya ikut klub-klub. Ini membantu mengasah kecerdasan sosial dan kecerdasan spiritualnya. Spiritualnya karena anak-anak itu kan usia-usia segitu sudah balik ya. Maka kita stimulus terus untuk melakukan hal-hal yang sifatnya spiritual yang sudah kita latihkan sejak di usia anak-anak, usia sampai 14 tahun itu terus kita lakukan pembiasaan-pembiasaan sebagai satu bentuk stimulasi. Kalau di usia sebelum balik anak-anak itu kita biasakan, maka di usia balik, di usia 14 sampai 21 tahun, mereka sudah menerapkan hal itu sebagai satu bentuk tanggung jawabnya. Dan insya Allah itu nanti akan menjadi anak-anak yang mapan secara akhlak sampai masa kehidupan mereka berakhir. Bagaimana nih kita sebagai orang tua yang sudah terlanjur mengasuh anak-anak kita dengan cara yang salah? Nah, kita bersyukur ayah bunda Allah menciptakan otak manusia itu bersifat plastis. Kayak plastisin itu ya, mudah dibentuk-bentuk, dirubah-rubah bentuknya. Nah, kita perlu sekali untuk membangun neuroplastisitas otak kita. Neuroplastisitas itu adalah kemampuan otak membentuk sirkuit baru, mengubah zat kimia pembawa pesan, dan membangun hubungan-hubungan yang lebih menetap. Dr. Frank Lawless dalam bukunya The IQ and Soul mengartikan neuroplasticity sebagai kemampuan otak untuk terus-menerus mengubahnya berdasarkan kebutuhan dan kemungkinan baru. Maka kita sebagai orang tua perlu membangun sirkuit baru yang menetap di otak manusia, di otak anak kita. Kita perhatikan cara kerja otak ya. Menurut Dr. Frank Lawless, di dalam otak itu ada miliaran koneksi saraf. Sebagaimana kita tahu, percabangan saraf ini disebut dengan sinaps. Sinaps-sinaps ini menyerupai colokan listrik di rumah. Nah, sedangkan bagian-bagian dari sistem saraf kita yang menyerupai lubang outlet listrik di tembok disebut reseptor sites. Kita dapat mengembangkan reseptor dan mengubah lokasinya berdasarkan perubahan konstan dalam otak kita. Nah, inilah yang perlu kita lakukan sebagai orang tua, membentuk sinaps-sinaps ini dan menetap di otak anak-anak.
Orang tua yang dirahmati Allah, lalu bagaimana membangun neuroplastisitas otak? Jadi biar otak kita sebagai orang tua ini tidak kaku, susah untuk dibentuk, atau anak-anak juga begitu. Nah, bagaimana agar terbangun neuroplastisitas otaknya? Yang pertama adalah dengan kecukupan nutrisi otak. Pertama, air. Air itu merupakan perangsang utama neurotransmitter atau zat pembawa pesan pada otak. Jangan sampai kita kurang dalam minum air. Minum airnya yang banyak ya Bunda. Kedua, karbohidrat alami. Karbohidrat alami itu banyak di gandum, buah-buahan, sayuran. Di buah-buahan seperti mangga, pisang, apel, kemudian nanas, stroberi, anggur, itu banyak mengandung karbohidrat. Ketiga, antioksidan. Otak itu memerlukan lebih banyak oksigen daripada anggota tubuh lainnya. Ketika otak terganggu oleh sesuatu, misalnya rokok, alkohol, maka radikal bebas dikeluarkan. Kalau kita pernah belajar kimia ya, kita tahu tentang radikal bebas. Radikal bebas itu merupakan zat kimia yang bebas bergerak dan menghambat penggunaan oksigen secara efisien. Maka segalanya bisa menjadi kacau dalam proses yang kita sebut dengan oksidasi. Dan ini dampaknya buruk. Kita bisa melihat peristiwa oksidasi dalam bentuk lain. Kalau dulu saya ya waktu kuliah di kimia, bisa membayangkan ya oksidasi yang terjadi di otak. Misalnya karat yang terbentuk pada besi, jamur yang merusak makanan, itu semua adalah peristiwa oksidasi. Karena otak adalah organ yang lebih banyak membutuhkan oksigen, maka sangat rawan terjadi oksidasi di bagian tersebut. Nah, untuk melindungi otak dari peristiwa oksidasi inilah kita butuh dengan antioksidan. Nah, antioksidan itu dapat dikonsumsi dari berbagai makanan yang mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin B5, vitamin B12, seperti itu. Bahan makanan pemasok antioksidan yang utama itu seperti ada di beet, ini kita kurang familiar ya, anggur merah, beri, ini terutama di blueberry dan raspberry, cabai merah, bayam, jeruk, ubi jalar, wortel, tomat, bawang bombay, brokoli, kol, buncis, semangka, kacang-kacangan, itu semua antioksidannya bagus. Asam folik merupakan salah satu nutrisi B kompleks. Ini dapat menekan dan memerangi protein perusak otak dan jantung. Nah, ini ya asam folik terdapat pada sayuran-sayuran berwarna hijau tua, kacang, buncis, kembang kol, daging sapi, telur, kacang-kacangan. Ini merupakan sumber asam folik. Tiamin atau vitamin B1 ini membantu pembuatan asetilkolin, salah satu zat pembawa pesan utama pada otak. Selain membantu proses metabolisme yang meningkatkan penggunaan makanan yang disalurkan ke otak. Jadi meskipun kita makan makanan sehat, namun jika kekurangan vitamin B1, maka makanan tersebut tidak terlalu bermanfaat karena nggak sampai gitu ya ke otak. Kacang-kacangan, gandum, ini sumber vitamin ini. Vitamin D, vitamin ini kita tahu semua ya, didapat dari cahaya matahari. Vitamin D
diproduksi oleh interaksi antara sinar matahari dengan kulit. Maka hati-hati anak-anak kita yang pecandu TV, pecandu game, ini akan kekurangan zat ini. Padahal zat ini sangat vital bagi otak dan sangat penting untuk mencegah penyakit Alzheimer. Lemak omega 3 nih bintangnya makanan untuk otak. Lemak omega 3 ini merupakan lemak baik yang berfungsi meningkatkan kecepatan impuls dan koneksi saraf. Nah, lemak omega 3 ini juga membantu memerangi depresi, meningkatkan kemampuan belajar dan memori, dan sangat berperan dalam kelenturan otak, membangun kembali struktur otak agar transmisi neuron lebih efisien. Ini banyak di ikan-ikanan ya, seperti ikan salmon, tuna, dan sebagainya. Ayah bunda yang dicintai Allah, sekarang kita masuk ke membangun neuroplastisitas otak yang kedua, yaitu lingkungan yang variatif. Kita lihat tentang tahapan yang dilalui oleh otak dalam menyimpan informasi, yaitu pertama melalui jalur sensori. Jalur sensori itu berwujud visual, apa yang kita lihat, auditori yang kita dengar, taktil yang kita sentuh, olfaktori yang kita cium, dan kinestetik. 5 hal ini, 5 panca indera ya, itu perlu kita stimulus. Yang itu akan memberikan energi vibrasi kepada otak, kemudian impuls saraf dikirim ke otak. Nah, impuls itu dihubungkan dengan memori dan pengetahuan yang dimiliki oleh anak sebelumnya. Maka perlu kita memberikan memori dan pengetahuan kepada anak-anak. Nah, dari situlah nanti otak itu akan mengidentifikasi impuls. Maka kalau kita memiliki lingkungan yang sangat variatif, yang tidak monoton, yang tidak hanya itu-itu saja, jalur sensori itu kita miliki semua, kita stimulus semua, maka otak itu akan menyimpan banyak informasi, menyimpan banyak memori, menyimpan banyak pengetahuan. Yang ketiga, pengalaman emosi yang konstruktif. Dalam temuan-temuan riset terbaru ilmu saraf, ada informasi penting yang perlu diketahui oleh orang tua. Donna Markova, PhD, dalam temukan dan desatkan kelebihanmu anakku, beliau mengatakan bahwa mereka membutuhkan hubungan positif yang erat dengan orang lain. Tentu saja orang lain yang paling dekat dengan anak adalah kita orang tuanya. Mereka perlu membentuk makna dari pengalaman-pengalaman mereka. Jadi kita berikan pengalaman konstruktif, bermain bersama anak, belajar bersama, asik-asikan bersama anak, dan pengalaman-pengalaman itu perlu dibentuk makna gitu ya. Yang keempat, pengalaman rasional. Russell Carson, seorang penulis dan ahli biologi, mengatakan jika seorang anak harus mempertahankan keingintahuannya yang dibawanya sejak lahir, ia membutuhkan pendampingan setidaknya 1 orang dewasa yang dapat berbagi hal itu. Di masa kanak-kanak, tentu saja orang dewasa yang paling dekat adalah kita orang tuanya. Kemudian terus berlanjut, ditambah gurunya, temannya, dan seterusnya. Dan bersama orang dewasa itu, dia menemukan kembali kebahagiaan, kesenangan, misteri dunia yang kita diami. Yang kelima, terakhir, aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu dapat meningkatkan sirkulasi darah ke otak, mempengaruhi produk hormon NGF, Nerve Growth Factor, yaitu protein yang persinyalan sekaligus faktor pertumbuhan yang berperan secara luas untuk perkembangan dan juga maintenance jaringan saraf, berperan penting pada pertumbuhan dan organisasi sistem saraf pada fase embrionik, dan merangsang produksi dopamin, yaitu neurotransmitter yang berfungsi menata perasaan atau mood anak.
Maka biarkanlah anak-anak itu bermain fisik. Kalau masih anak-anak PAUD misalnya belajar naik-naik, ayunan, keseimbangan, itu biarkan. Yang penting kita menjaga dan mengawasi. Dan seterusnya biarkan anak-anak itu ikut aktivitas-aktivitas fisik seperti klub-klub olahraga, bela diri, dan sebagainya. Nah, seperti itu ayah bunda untuk membangun neuroplastisitas otak. Nah, kita sebagai orang tua, kalau kita memiliki hutang pengasuhan, marilah kita terus lakukan kepada anak-anak sehingga apa yang kurang itu menetap di otak anak menjadi sesuatu yang bagus, permanen, menjadi sesuatu yang membangun otak menjadi lebih baik sehingga kita memiliki anak-anak yang berakhlak baik. Bunda yang dicintai dan dirahmati Allah, mudah-mudahan bagi kita yang memiliki hutang pengasuhan kepada anak-anak bisa kita bayarkan dengan sebaik-baiknya dengan terus membangun neuroplastisitas otak dan memperbaiki hal-hal yang keliru yang telah kita lakukan dalam pengasuhan. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.